my YouTube channel. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa, aku akan bahas tentang Jakarta. Karena sebentar lagi Jakarta kan berulang tahun nih. Aku mau bahas yang lebih spesifik, yaitu tempat-tempat wisata di Jakarta Pusat, jantungnya ibu kota. Aku akan bahas wisata-wisata yang ikonik dan punya value yang luar biasa untuk bangsa kita. Apa aja wisatanya? Let's check it out! Masjid Istiqlal. Masjid ini adalah rancangan dari Frederick Silaban, seorang arsitek generasi awal di Indonesia. Beliau ini masuk pada generasi Greatest Generation karena beliau ini kelahiran 1912. Masjid Istiqlal sebagai masjid negara, masjid ini memiliki visi menjadi pusat kebudayaan Islam dan ruang toleransi. Pernah digelar festival di Istiqlal pada tahun 1991 yang menampilkan beragam bentuk kesenian dihadiri jutaan orang. Dan according to Journal Art and Islamic World menyebutkan bahwa festival tersebut menunjukkan semangat Islam dalam beragam bentuk tradisi Indonesia. Yang menarik adalah terkait toleransi. Adalah to what extent does the tolerance is allowed in this mosque. Seperti halnya kita tahu pada tahun lalu 2021 sempat geger diberitakan kelompok paduan suara yang melantunkan Asmaul Husna di masjid ini. Banyak pemberitaan yang menyudutkan paduan suara ini karena dianggap memberi sentuhan gereja. Tetapi di sisi lain, sebagian ulama menganggap alunan Asmaul Husna yang dibawakan oleh Jakarta Youth Choir justru memperkuat peran masjid sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Menarik ya? Yuk kita lihat arsitektur Masjid Istiqlal. Nah itu dia guys, Masjid Istiqlal. Gimana kesan kalian sebagai masjid yang menjadi ikon masjid terbesar di Asia Tenggara? Komen ya di bawah. Next, selanjutnya masih di sekitaran Masjid Istiqlal. Di seberangnya, seperti yang kalian tahu, ada Gereja Katedral. Gereja ini adalah gereja Katolik pertama di Jakarta. Katedral diambil dari bahasa Latin yang artinya kursi atau tempat duduk. Jadi, katedral ini adalah gedung gereja Katolik yang di dalamnya terdapat tempat duduk khusus, yakni sebuah tahta bagi uskup. As tolerance is very important in Indonesia, dibangun terowongan bawah tanah yang disebut terowongan silaturahmi. Terowongan ini menghubungkan gereja katedral dan Masjid Istiqlal sebagai lahan parkir bersama. Menteri PUPR menjelaskan bahwa dipilihnya terowongan bawah tanah karena memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan bangunan. Hal ini mengingat bahwa baik gereja katedral dan Masjid Istiqlal masing-masing merupakan cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Oke, selanjutnya masih di sekitaran area tersebut, kita pindah ke lapangan Banteng. Lapangan ini terletak di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kita bisa lihat patung pembebasan Irian Barat paling menonjol ya. Di patung ini mimiknya berteriak, kedua tangannya direntangkan, telapak tangannya dibuka lebar-lebar, di pergelangan kaki dan tangannya terpasang sebuah borgol yang sudah terlepas. Keberadaan monumen ini dibangun untuk mengenang para pejuang Tri Komando Rakyat atau Trikora. Trikora ini sendiri adalah nama operasi yang dikumandangkan Presiden Soekarno untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Kita sebagai penerus bangsa wajib untuk terus mempertahankan NKRI dari ancaman oknum yang ingin memecah belah tanah air. Nah itu tadi guys, lapangan Banteng. Sebagai anak bangsa kita harus sering berkunjung untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Kalau yang udah main ke lapangan Banteng, komen ya gimana suasananya di sana. Selanjutnya kita akan main-main ke museum. Ada Galeri Nasional Indonesia. Galeri ini berdiri pada tahun 1998. Diresmikan oleh Menteri Pendidikan pada saat itu, yakni Bapak Yuwono Sudarsono.
Galeri Nasional banyak sekali publikasi karya seni rupa, di antaranya lukisan, sketsa, grafis, ilustrasi, patung, fotografi, dan karya seni lainnya yang jumlahnya sekitar 1.898. Menakjubkan banget pokoknya hasil-hasil karya dari seniman Indonesia. Bagi kalian yang udah pernah main ke Galeri Nasional, komen dong apa artworks favorit kalian di bawah ya. Terus selanjutnya, last but not least, ada Museum Gajah atau sekarang dikenal sebagai Museum Nasional Indonesia. Museum ini berdiri pada tahun 1778 pada saat pembentukan Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia. Bahasa Belandanya ada di bawah sini ya guys. Ketua dari Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia, he is a Dutchman. Dia menyumbang sebuah gedung yang bertempat di Jalan Kali Besar beserta dengan koleksi buku dan benda-benda budaya yang nanti menjadi dasar untuk pendirian museum. During the colonialization era pada tahun 1811 sampai 1816, Sir Thomas Stamford Raffles yang juga merupakan direktur dari Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia, beliau memerintahkan pembangunan gedung baru yang terletak di Jalan Majapahit nomor 3. Gedung ini digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society. Lokasi gedung ini sekarang menjadi bagian dari Kompleks Sekretariat Negara. Pada tahun 1862, setelah koleksi memenuhi museum ini, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung yang hingga kini masih ditempati. Gedung museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum Gajah banyak mengoleksi benda-benda kuno dari seluruh Nusantara. Antara lain adalah koleksi arca-arca kuno, prasasti, benda-benda antik, dan barang-barang kerajinan. Koleksi-koleksi tersebut dikategorisasikan ke dalam etnografi, perunggu, prasejarah, keramik, tekstil, numismatik, relik sejarah, buku langka, dan benda berharga. Berdasarkan catatan di website Museum Nasional Republik Indonesia, pada tahun 2001 menunjukkan bahwa koleksi telah mencapai 109.342 buah. Jumlah koleksi itulah yang membuat museum ini dikenal sebagai museum yang terlengkap di Indonesia. Pada tahun 2006, jumlah koleksi museum ini sudah melebihi 140.000 buah loh, meskipun hanya sepertiganya aja yang sebenarnya diperlihatkan di dalam museum ini. Jadi ada beberapa koleksi yang disimpan dan dikeluarkan di waktu-waktu tertentu. Nah itu dia guys, wisata-wisata ikonik yang ada di Jakarta Pusat. Sebenarnya itu hanya sekian kecil dari beberapa banyak yang ada di Jakarta Pusat. Yuk teman-teman, kita datengin wisata-wisata di Jakarta Pusat, di antaranya yang aku jelasin tadi, biar lebih ramai lagi. Atau kalau ada yang punya referensi tempat wisata ikonik lain, komen ya di bawah. And that's it. Thank you for watching. Really appreciate your time. Don't forget to like and comment my YouTube channel. Thank you. Bye-bye.